Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sangat saya muliakan Bapak Muhammad Irfan, SHI MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Octavia dengan NPM 2421020117 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis. Apa itu hadis? Pasti di sini sudah tidak asing ya, hadis itu apa. Nah, jadi hadis adalah pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Segala sesuatu yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Quran, baik dari segi ketentuan hukumnya, cara mengamalkannya, dan petunjuk dalilnya, maka semua itu dijelaskan di dalam hadis. Hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya hadis ya, sebagai petunjuk untuk kehidupan kita sebagai umat Islam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan syarat-syarat meriwayatkan hadis. Yang pertama yaitu ada agama Islam, wajib beragama Islam. Nah, sehingga tidaklah diterima riwayat orang kafir berdasarkan ijma ulama, baik diketahui agamanya ataupun tidak, memperbolehkan dusta ataupun tidak. Agamanya tidak memperbolehkan, baik diketahui agamanya tidak memperbolehkan dusta ataupun tidak. Dan sangat tidak logis bila riwayatnya diterima, sebab menerima riwayat berarti membiarkan caciannya atas kaum muslimin. Bagaimana mungkin riwayat perusak Islam bisa diterima? Itu sebuah pertanyaan ya. Nah, di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan, ada di firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Apabila orang kafir meriwayatkannya setelah dia masuk Islam, apakah bisa diterima riwayatnya atau tidak? Itu juga sebuah pertanyaan. Jika demikian, ulama membolehkan hal itu, tetapi kita tidak dianjurkan untuk terlalu menanggapinya. Dikhawatirkan adanya tambahan yang disampaikan di waktu dia masih belum masuk dalam Islam. Sebagaimana Nabi juga pernah mengatakan untuk mengingatkan kita bahwa riwayat dari yang orang mantan non-muslim, tanggapilah biasa-biasa saja. Jangan terlalu percaya, boleh percaya, boleh tidak. Yang kedua, ada balik. Yang dimaksud balik ini di sini adalah akal sehat disertai dengan usia yang memungkinkan atau sudah bermimpi basah. Usia balik merupakan usia yang bisa kita dugakan adanya kemampuan menangkap pembicaraan, membedakan antara hitam dan putih, dan memahami hukum-hukum syariat, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena ini keadaan taklif dikaitkan dengannya. Nah, ini merupakan pusat taklif ya. Terus ada yang ketiga yaitu sifat adil. Nah, sifat adil ini merupakan sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri, sehingga jiwa kita akan percaya akan kejujurannya, menjauhi dosa besar termasuk di dalamnya juga sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji. Ini sering terjadi ya di pasar-pasar sekitar kita, sering terjadi di pasar, mengurangi timbangan yang
banyak pedagang-pedagang curang yang mengurangi timbangan-timbangan. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh meriwayatkan hadis karena dia curang. Yang seharusnya kita dapat telur 10, jadi kita dapat telur 8, jadi rugi 2 kan kita jadinya. Serta menjauhi yang selanjutnya, serta mencuri sesuap makanan, itu juga tidak boleh. Serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan. Ini sering terjadi, biasanya yang suka melakukan ini laki-laki. Ketika dia kebelet pipis atau ingin buang air kecil saat mengendarai motor ataupun mobil, terkadang mereka bukan mencari toilet ataupun musola untuk membuang air kecil, tetapi mereka mencari hutan atau tempat yang sepi untuk membuang air kencing di sembarang tempat. Terkadang di tempat ramai pun yang ada hutannya, yang banyak dilewati manusia-manusia, yang banyak dilewati orang-orang, itu ada yang pipis sembarangan. Itu tidak patut dicontoh ya, karena itu sudah dilarang, tidak baik, dan itu dapat mengganggu makhluk halus karena sudah mengotori rumahnya. Sama saja seperti kita ada orang yang mengotori tempat kita, pasti kita marah. Itu tidak boleh. Nah, yang selanjutnya, berteman dengan orang yang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar. Berteman dengan orang yang banyak bohongnya dan banyak berlebihan bohongnya, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, itu tidak bisa meriwayatkan hadis. Nah, yang selanjutnya ada dobit, yaitu keterjagaan seorang perawi ketika menerima hadis dan memahaminya ketika mendengarkannya, serta menghafal sejak menerima sampai menyampaikan kepada orang lain. Nah, yang sampai kepada orang lain, dobit ini mencakup hafalan dan tulisan, atau maksudnya seseorang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan penggantian atau pengurangan bila ia meriwayatkan dari tulisannya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.